Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu dan Saudara sekalian di minggu kedua ini. Dan minggu ini adalah minggu yang luar biasa. Kita akan merayakan perjamuan kudus, dan mari menikmati perjamuan kudus bersama keluarga dan kerabat di mana saja saudara berada. Dan mari siapkan hati Bapak Ibu dan Saudara untuk kita memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah. Hari ini kita kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati saudara. Bila firman itu jatuh di tanah hati kita yang subur, biar kasihnya dinyatakan bagi kita. Haleluya Tuhan Yesus. Kami melihat bukti kasih-Mu bagi kami. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Ini hidup kami Tuhan, umat tebusan-Mu. Biarlah kami menikmati pengorbanan, menikmati kuasa darah-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu. Terima kasih Yesus, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih buat karya-Mu Yesus. Haleluya.
hidup hanya menyenangkanmu. Tak alasan untukku hidup hanya menyenangkanmu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mengubahkan hidup kami menjadi pribadi yang luar biasa. Tuhan Yesus yang baik bagi kita. Dia mati, Dia bangkit bagi saudara dan saya untuk membuktikan bahwa Dia Tuhan yang luar biasa. Hari ini, mari kita sama-sama menyatakan kebenaran ini, bahwa Dia mati, Dia bangkit bagi kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah penyelamatku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Bagi kita baik, dahulu, sekarang, dan selamanya. Mari rasakan kebaikan Tuhan. Sama-sama kita katakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah penyelamatku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus,
mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, jika kami masih ada sampai hari ini, bukan karena kami kuat atau hebat, tetapi Engkau Allah yang hebat Tuhan. Sebagai tanda syukur kami Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, kami mau mengembalikan persembahan perpuluhan kami, persembahan syukur kami kepada Allah kami yang hebat Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang mengembalikan perpuluhan dan juga mempersembahkan persembahan syukur mereka kepada Allah Tuhan. Memberkati rumah tangga yang kuliah Tuhan berkati, yang bekerja Tuhan berkati, keluar masuk kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami mau memberi persembahan dengan penuh sukacita, sebab kami tahu Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami mau memberi persembahan kami. Semua yang mau memberi katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita hidup dengan anugerah Tuhan. Kita tahu pengorbanannya sempurna. Di salib Dia menyelesaikan semuanya bagi kita. Hari ini kita pasti diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati saudara. Haleluya Yesus. Kami berterima kasih buat pengorbanan buat anugerah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Oleh anugerah-Mu yang terbaik ku terima dari-Mu, rancangan-Mu indah bagiku, satu hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, saat itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Oh haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Oleh anugerah-Mu yang terbaik ku terima dari-Mu, rancangan-Mu indah bagiku, satu hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Engkau telah mati gantikan hidupku, saat ini selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, dan saya mengizinkan Bapak Ibu Saudara yang berkumpul, yang sedang berkumpul bersama para pemimpin akan melayani saudara ya, untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Nah, para pemimpin akan melayani saudara. Kalau saudara mungkin sendiri, saudara bisa mempersiapkannya ya, mungkin dengan roti atau teh, saudara bisa mempersiapkan, kemudian kita akan mengambil perjamuan kudus bersama-sama hari ini. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjamuan kudus kita diingatkan bahwa kita tidak saja pada waktu kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini makan roti sebagai lambang daripada tubuh Kristus dan minum anggur sebagai lambang daripada darahnya, kita sedang tidak saja mengikat diri kita dengan kematian dan penderitaan Kristus. Artinya saudara, kita tidak menjadi bagian dari Kristus saja, tetapi perjamuan juga menolong kita untuk menjadi bagian di dalam tubuh Kristus dengan orang percaya lainnya. Itu sebabnya saya mendorong saudara hari ini ya, komitmen saudara tidak saja kepada Tuhan, tapi melalui perjamuan saudara, saya ingatkan bahwa komitmen saudara dan saya juga kepada sesama anggota tubuh Kristus yang lain ya. Itu sebabnya tolong dengarkan ini baik-baik. Mari kita berusaha untuk melihara komitmen kita ya, untuk tetap terhubung, tetap setia, bukan saja kepada Kristus, tetapi juga kepada tubuhnya satu sama yang lain, yaitu anggota tubuh Kristus, persekutuan ini, saudara dan saya. Mari melalui perjamuan ini kita membuat komitmen dan berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, saya tetap setia kepada Allah. Dan apapun yang terjadi, saya tetap akan setia dengan persekutuan tubuh Kristus di mana saya ada. Bersekutu bersama-sama dengan orang-orang percaya yang Tuhan tempatkan di sekitar saya. Dengan pemimpin gembala saya, pemimpin kelompok sel, pemimpin life group saya. Dan juga dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Tuhan tolong saya supaya saya juga berkomitmen untuk tetap setia kepada mereka sampai kapanpun. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Saudara, mari angkat roti di tangan kanan saudara sedikit lebih tinggi. Bapa di sorga, berkati roti dan anggur ini yang akan kami makan dan minum sebagai lambang daripada tubuh-Mu dan darah-Mu, supaya dengan pengorbanan Kristus ini yang akan kami makan dan minum ini, kami mengikatkan diri kami bukan saja hanya kepada Kristus, tapi juga kepada sesama anggota tubuh Kristus yang lain yang ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Saudara boleh angkat anggur sedikit lebih tinggi. Terima kasih buat semua pengorbanan-Mu. Kami belajar untuk tetap setia kepada Allah dan juga terhadap tubuh Kristus. Terima kasih buat pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan tempatkan di atas kami, otoritas rohani. Tolong kami untuk kami belajar setia kepada mereka, dan juga orang-orang yang Tuhan tempatkan di bawah kami untuk kami layani. Ajar kami juga untuk setia melayani mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Allah. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur. Tolong kami percaya bahwa melalui pengorbanan-Mu, Engkau memberikan kemenangan yang luar biasa bagi kami. Dan biar kemenangan ini kami bawa tiap hari dalam hidup kami. Apapun yang sedang kami lalui, kami percaya Tuhan menjadikan kami pemenang di atas persoalan-persoalan kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online bersama GBI Destiny. Saya Pastor Ongki Ola, senang sekali menyapa saudara dimanapun saudara berada hari ini. Terima kasih buat kesetiaan saudara yang terus mengikuti ibadah dengan setia sampai hari ini. Kami senang sekali, doa kami Tuhan terus memberkati saudara, supaya saudara terus dipakai oleh Tuhan dan jadi berkat bagi orang-orang di sekitar saudara. Dan kami rindu saudara dimanapun saudara berada, saudara tetap menjadi pribadi-pribadi yang mempermuliakan Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sesuai dengan tema kita dalam bulan ini, Aku Punya Allah yang Hebat. Nah, doa saya, saudara tidak hanya mendengar saja, tetapi saya rindu saudara mengalaminya secara pribadi dalam hidup saudara. Tidak hanya mendengar tentang Allah, ya, tidak hanya saudara dengar dari orang, dengar khotbah saya, tapi saya rindu saudara mengalaminya secara pribadi di dalam hidup saudara, mengenai betapa hebatnya, betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya Allah yang saudara dan saya sembah, yaitu Allah kita, Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan mengenai Allah El Shaddai. Hari ini kita akan belajar yaitu mengenai Allah Yehovah Rohi. The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami rindu Tuhan memberikan pewahyuan bagi kami, supaya kami memahami dengan lebih baik betapa hebatnya, luar biasanya Allah yang kami miliki. Dan tidak saja itu, kami mengalaminya secara pribadi dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa hari ini kita akan belajar mengenai Yehovah Rohi. The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Nah, di dalam Daniel pasal 11 ayat 32, sebelum saya membahas lebih jauh mengenai Yehovah Rohi atau Tuhan adalah gembalaku, dalam Daniel pasal 11 ayat 32 berkata, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ya, but the people that do know their God shall be strong and do exploits. Ya, orang-orang yang mengenal Allahnya, mereka akan jadi kuat dan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Doa saya hari ini buat saudara, saudara mengenal Allah saudara, karena Alkitab berkata, mereka yang mengenal Allahnya akan jadi kuat dan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Nah, saudara, jangan sampai saudara hanya mendengar tentang Allah dan tidak mengenal Allah secara pribadi dalam hidup saudara. Itu seperti yang dikatakan oleh Ayub, ya. Apa yang kurang dari Ayub? Kalau saudara perhatikan, dia orang yang saleh. Alkitab berkata, tidak orang yang saleh yang hidupnya sama seperti Ayub, yang berkenan kepada Allah. Ya, tetapi kalau sudah perhatikan dari semua peristiwa-peristiwa kemudian yang dia alami, kehilangan dan sebagainya, sakit, penyakit, di akhir daripada kitab Ayub, yaitu pasal 42 ayat 5, Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dalam versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan, dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya kudengar dari orang saja. Nah, doa saya hari ini buat saudara adalah pengetahuan saudara tentang Allah jangan hanya dari kata orang saja. Ya, saya mau mendorong saudara supaya saudara tidak hanya sekedar dari kata orang saja. Itu sama seperti orang buta, saudara. Orang buta kalau nyanyi bintang kecil berbeda sama yang lain, ya. Orang buta kalau nyanyi bintang kecil, dia bernyanyi bintang kecil di langit yang biru, katanya ditambahi katanya. Kenapa? Karena yang dia tahu langit adalah hitam, tidak ada biru, karena memang selama hidup dia mata buta, tidak pernah melihat birunya langit. Yang dia tahu hanya hitam saja. Nah, saudara, jangan sampai kita seperti ini, ya. Ya, kita sama seperti yang berkata dahulu. Sudah perhatikan, Ayub mengenal Allah dengan begitu luar biasa, akrab dengan Allah. Tetapi tolong perhatikan, dia berkata dahulu, pengetahuanku tentang Allah aku dengar dari orang saja. Jadi kata lain, saudara, bahwa Ayub belum mengenal Allahnya dengan begitu dekat, dengan pengetahuan yang begitu lengkap tentang Allah secara pribadi. Justru dari pengalaman-pengalaman kesulitan, pengalaman-pengalaman kesusahan, pengalaman-pengalaman kehilangan, justru dari pengalaman-pengalaman di mana dia diizinkan mengalami tekanan penderitaan,
justru dari pengalaman-pengalaman itulah dia berkata, tetapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka, aku sendiri memandang engkau. Dia justru dalam kesulitan berjumpa dengan Allah, mengalami Allah secara pribadi. Nah, doa saya hari ini saudara, sama seperti yang saya sampaikan tadi, jangan hanya pengetahuan saudara tentang Allah hanya dari kata orang, ya. Allah adalah Allah El Shaddai. Oh ya, memang kata orang seperti itu yang saya dengar pendeta saya, Pastor Ongki mengkhotbahkan itu Allah El Shaddai. Tapi hari ini saya mau mendorong saudara, jangan hanya dengar dari kata orang. Bisa saya rindu saudara mengalaminya secara pribadi, ya. Saudara berhadapan muka dengan muka, saudara mengalami dalam keintiman, sehingga saudara benar-benar tahu Allah yang saya sembah, Allah yang saya miliki adalah Allah El Shaddai, Allah Gembala yang baik bagi saya. Dan hari ini kita akan belajar nama yang kedua dari Allah, yaitu Yehovah Rofi. The Lord is my shepherd, Tuhan adalah gembalaku. Nah, Bapak Ibu Saudara, Mazmur 23 ya. Kita sudah ayat yang sangat pasal yang sangat familiar bagi kita yang berbicara tentang Allah sebagai gembala. Nah, kita membacanya bagaimana Raja Daud menuliskannya dari pengalaman pribadinya. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, kemudian di dalam Yohanes pasal 10, Yesus menyatakan dirinya juga sebagai gembala yang baik. Ya, pasal 10 ayat 10 sampai 11, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ayat 11 berkata, aku gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ketika melihat serigala datang, ia meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ayat 14 berkata, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, perhatikan kembali kepada Mazmur pasal 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. The Lord is my shepherd. Daud berkata, Tuhan adalah gembala saya, gembalaku. Dia tidak berkata, the Lord is your shepherd, Tuhan adalah gembalamu. Atau dia tidak berkata, Tuhan adalah gembala kami, the Lord is our shepherd. Dia berkata, Tuhan adalah gembala saya. Mengapa? Karena Raja Daud telah memiliki pengalaman pribadi, pengetahuan secara pribadi tentang Allahnya. Dia tidak dengar dari kata orang, tapi dia mengalaminya secara pribadi. Dan hari ini saya mau menantang saudara, saudara harus mengklaim bagi diri saudara sendiri secara pribadi, secara individual, bahwa saudara harus berkata bahwa Tuhan adalah gembala saya, bukan Tuhan adalah gembala kami. Saudara harus membuat ini menjadi pribadi, ya, bahwa Tuhan adalah gembala saudara secara pribadi, ya, bahwa saudara mengetahuinya, mengenalnya, dan mengalaminya secara pribadi dalam hidup saudara. Nah, dengan cepat saya akan membahas bagi saudara ada 4 pewahyuan mengenai Tuhan sebagai gembala. Ya, pewahyuan yang pertama di dalam Mazmur 3 ayat 1 sampai 3, Mazmur, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Pewahyuan yang pertama, gembala adalah seorang penyedia. Perhatikan Bapak, gembala adalah seorang penyedia. Tetapi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai gembala adalah seorang penyedia, saudara mesti mengerti, Raja Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku di ayat yang pertama, takkan kekurangan aku. Saya suka dalam bahasa Inggris berkata, I shall not want. Artinya saudara, dalam bahasa Indonesia terjemahkan, aku tidak kekurangan, takkan kekurangan. Tapi sebenarnya artinya adalah saya tidak menginginkan apa-apa lagi.
Ya, saya tidak pingin apa-apa lagi. Mengapa? Karena Allah sebagai gembala saya saja itu sudah cukup. Ya, saya tidak perlu lagi untuk hal-hal yang lain, harta benda dan segala macam. Karena Allah saja sudah cukup bagi saya sebagai harta saya yang luar biasa. Itu sebabnya Raja Daud berkata, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Saya tidak menginginkan apapun karena menginginkan Allah sudah lebih dari cukup bagi saya. Kenapa? Karena Raja Daud tahu bahwa sifat alaminya Allah, ya, naturnya Allah adalah penyedia. Ya, dengan kata lain bahwa Allah sifat alaminya menyediakan. Sehingga Raja Daud berkata, saya tidak perlu apapun selain Allah saja. Karena sifatnya adalah sifat Allah yang menyediakan. Dan Allah yang menyediakan ini, kalau saudara perhatikan, Raja Daud bicara dari pengalaman hidupnya sebagai gembala. Domba itu kalau dia punya keperluan, dia tidak dapat bersuara untuk meminta kepada gembala untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, domba misalnya kemudian minta makan, minta air misalnya, atau minta perhatian dan sebagainya, minta duit. Domba tidak bisa bersuara kepada gembalanya untuk supaya gembalanya memenuhi keperluannya. Namun demikian, gembala, perhatikan, secara alami mengetahui kebutuhan setiap dombanya dan kawanannya. Ya, secara alami gembala mengetahui, memahami apapun keperluan dari setiap domba dan kawanannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Raja Daud berkata, I shall not want. Saya tidak ingin apapun karena Allah saja sudah cukup bagi saya. Ya, itu sudah cukup, jauh lebih cukup. Ya, karena dia tahu apa yang saya perlukan. Memang kalau sudah perhatikan, Allah mengajar kita untuk meminta. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tetapi kita harus sadar, ya, bahwa kita punya Allah juga yang tahu apapun yang kita perlukan. Itu sebabnya Matius pasal 6 ayat 7, 8, salah satu yang diajarkan Yesus kepada kita dalam khotbah di bukit, dia berkata, lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8 berkata, jadi janganlah kamu seperti mereka. Kemudian kalimat selanjutnya berkata, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Jadi Bapamu mengetahui apa yang kamu minta sebelum kamu memintanya. Jadi saudara perhatikan, I shall not want. Doa saya hari ini saudara bahwa jangan sampai hidup saudara hanya dipenuhi dengan keinginan, tapi saudara lupa untuk menjadikan Allah sebagai prioritas utama, prioritas pertama dalam hidup saudara. Itu sebabnya dalam Matius pasal 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Dengan kata lain, jadikan Allah sebagai prioritas nomor 1 dalam hidup saudara dan saya. Maka yang lain Tuhan akan cover, yang lain Tuhan akan bertanggung jawab bagi kita. Karena memang naturnya Allah, sifat alaminya Allah adalah penyedia. Dia sanggup menyediakan. Ya, nah saudara perhatikan, di ayat selanjutnya dikatakan bahwa ia membawa kita ke padang rumput yang hijau. Nah, saudara perhatikan, pemeliharaan Tuhan tidak bergantung kepada musim, tetap konstan dan berlimpah. Nah, tolong dengarkan, bahkan di musim kekeringan sekalipun, di musim gugur sekalipun, di musim panas sekalipun, gembala akan membawa domba-dombanya ke tempat yang banyak makanannya. Domba tidak perlu khawatir, karena kenapa? Gembala bertanggung jawab. Ya, di saat musim kekeringan, di saat musim gugur, di saat musim panas, gembala dia akan selalu berusaha untuk membawa kawanan dombanya ke tempat yang penuh dengan rumput yang hijau. Nah, saudara perhatikan, ini tanggung jawab gembala. Domba tidak perlu khawatir, ya. Gembala bertanggung jawab. Raja Daud berbicara
dari pengalaman hidupnya bahwa dia bertanggung jawab atas kawanan domba yang dia pelihara. Dia akan membawa domba-dombanya supaya mereka, dia harus memastikan bahwa mereka tersedia makanan yang berlimpah, makanan yang cukup, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain itu, pengembala juga tidak mengizinkan domba minum dari air yang mengalir dari sungai, karena salah satunya adalah domba yang membungkuk untuk minum air bisa jatuh ke dalamnya. Karena itu gembala biasanya mengambil air dari sumur dan memberi minum para dombanya, ya. Itu yang kalau sudah perhatikan dilakukan oleh Ribka pada waktu salah satu hamba daripada Abraham pergi ke kampung halamannya untuk mencari istri bagi Ishak anaknya. Nah, saudara perhatikan ya, karena itu para gembala mengambil air dari sumur dan memberi minum pada dombanya. Sumur di Timur Tengah itu biasanya sangat dalam dan membutuhkan mekanisme khusus untuk menimba air. Dan kalau saudara perhatikan, sama seperti yang dilakukan oleh Ribka, ya, itu bukan sebuah pekerjaan yang mudah, itu pekerjaan yang sulit, ya. Menimba dengan sumur yang dalam beberapa galon, dan sudah perhatikan itu bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi sebagai gembala, perhatikan, dia tahu apa yang dilakukan, dia bertanggung jawab supaya domba-dombanya dia pastikan bahwa mereka, ya, secara makanan, secara minuman tersedia berlimpah bagi mereka, bahkan di musim yang sulit sekalipun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, aplikasinya buat kita hari ini supaya kita mengerti bahwa pewahyuan yang pertama, gembala adalah penyedia bagi kita, maka kita tidak perlu khawatir tentang kebutuhan kita, karena saudara sebagai gembala yang menyadari kebutuhan kawanannya, dia juga yang menuntun mereka ke padang yang berumput hijau dan ke air untuk supaya bisa minum. Tuhan juga menyadari kebutuhan kita serta bagaimana memenuhi kebutuhan saudara dan saya. Itu sebabnya tolong dengarkan, ya, yang banyak khawatir sebenarnya bukan domba, ya, karena domba tidak perlu khawatir, dia hanya pasrah saja kemana Pak Gembala akan membawa dia. Dan gembala yang baik pasti akan membawa domba itu kepada makanan yang berlimpah, padang yang rumput hijau, ke air yang berlimpah, supaya domba-dombanya bisa tetap bertahan hidup dan terus bertumbuh dan tersedia makanan dan minuman yang cukup bagi mereka. Dan saya mau mendorong saudara hari ini, jangan kita khawatir tentang apapun. Itu sebabnya Alkitab berkata, jangan kamu khawatir tentang makan, minum, pakaian hari esok dan sebagainya. Nanti bagaimana dengan hidup saudara, bagaimana nanti dan sebagainya, nanti besok dan sebagainya. Alkitab berkata kepada kita, percayakanlah hidupmu kepada Allah, sebab Ia yang memelihara kamu. Dia adalah gembala penyedia yang terbaik bagi saudara dan saya. Ya, kita tidak perlu khawatir. Kita juga dinasihati supaya tidak perlu cemas tentang kebutuhan kita dan memastikan bahwa Tuhan akan menyediakan. Nah, tolong dengarkan, tapi satu syarat adalah seperti Raja Daud berkata tadi, I shall not want. Ya, jangan hidup kita dipengaruhi dengan keserakahan untuk mendapatkan, karena keserakahan itu justru akan menghancurkan hidup kita. Tuhan hanya akan memenuhi kebutuhan sejati kita. Ya, dan saya mendorong hari ini, pewahyuan yang pertama sebagai gembala, dia adalah gembala seorang penyedia. Pewahyuan yang pertama, seorang gembala adalah seorang penyedia. Yang kedua, seorang gembala adalah seorang pembimbing. Pewahyuan yang kedua, seorang pembimbing. Di ayat 2 dan 3, pasal 23, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, kalau sudah perhatikan, seorang gembala dia tahu persis di mana tempat makan terbaik dan menuntun domba-dombanya ke tempat-tempat itu. Dan saya yakin seorang gembala dia tidak akan taruh dombanya di tempat yang batu-batu, tidak ada rumput. Dia tidak akan bawa dombanya ke situ.
dia pasti akan bawa dombanya ke tempat yang banyak makanan. Nah, saya dulu pernah pelihara kambing orang tua saya, dan kalau waktu diizinkan untuk tiap pagi kita bawa, nanti sore ambil lagi, ya, biasanya kita ikat kambing itu di tempat yang banyak makanan. Tidak mungkin ditaruh di tempat yang tidak ada makan. Nah, dan sudah perhatikan, Allah memimpin domba-dombanya dan dia tidak menaiki domba-dombanya. Alkitab mencatat bahwa penggembala itu berjalan mendahului di depan, domba-dombanya mengikuti dari belakang. Supaya apa? Dia menunjukkan jalan kepada mereka supaya mengikuti dari belakang kemana gembala pergi menuntun mereka. Karena selagi mereka mengikuti jalan gembalanya, hidup mereka pasti aman, ya. Lain hal kalau mereka cari jalan sendiri. Nah, domba ini, perhatikan, yang menarik adalah memang domba ini kecenderungannya adalah suka berjalan atau berpergian dengan bebas, ya, tanpa seorang gembala. Perhatikan, tanpa seorang gembala mereka akan berkeliaran tanpa tujuan hingga mereka mati atau sekarat atau makan binatang buas. Itu sebabnya gembala berjalan di depan untuk menunjukkan jalan kepada mereka. Domba ini harus hanya perlu mengikuti jalan yang dilalui oleh gembala supaya mereka aman. Nah, saudara perhatikan, ya, Tuhan juga ingin kita mengenal suaranya dan mengikuti dia. Dalam membimbing kita, Tuhan menunjukkan, ya, bahwa, tolong dengarkan, dalam membimbing kita, Tuhan menunjukkan dan memastikan bahwa dia Allah 100% dapat diandalkan dan setia. Kita hanya perlu untuk mengikutinya saja, ya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau domba seperti tadi yang saya jelaskan, mereka suka berjalan, sih suka bebas. Nah, kalau domba ini berkeliaran tanpa mau mengikuti bimbingan daripada gembala, pada akhirnya tersesat. Dan kalau tersesat bisa juga dimakan binatang buas dan pada akhirnya mati dan sekarat, ya. Jadi domba ini ya perlu mengikuti pimpinan gembalanya saja, ya. Dan kalau dia mengikuti pimpinan tuntunan gembalanya, dia pasti akan selamat. Nah, saya mau menjelaskan buat saudara aplikasinya dalam kehidupan hari-hari. Sebagian, tolong dengarkan, saya mau beritahu supaya saudara mengerti. Sebagian besar masalah yang kita hadapi dalam hidup, salah satunya adalah akibat dari tidak mengindahkan atau tidak mengikuti tuntunan dan bimbingan Tuhan. Mengapa? Kita suka mau cari jalan sendiri. Itu sebabnya kadangkala kita terbentur, kadangkala kita jalan salah, kadangkala kita tersesat, kadangkala kita mengalami banyak hal yang justru melukai, mencelakakan hidup kita karena kita suka ambil jalan sendiri. Kita tidak mengikuti pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan. Firman Allah sudah memberikan tuntunan-tuntunan yang jelas bagi kita. Salah satunya, saudara, janganlah, bagi saudara yang anak-anak muda, Alkitab berkata, pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik, ya. Kemudian Alkitab juga berkata, ya, gelap dan terang tidak bisa bersatu. Nah, kalau saudara melanggar tuntunan ini, saudara memaksakan diri saudara, dan saudara berkata, oh, saya suka pria itu. Sekalipun dia tidak percaya kepada Kristus, saya suka dia. Dia orang kaya, dia banyak uang dan sebagainya. Tapi tolong dengar, kalau saudara melanggar, tidak mengikuti pimpinan Allah, tuntunan Allah yang sesuai dengan firman Allah, maka hasilnya adalah itu akan mencelakakan kehidupan saudara, ya. Tolong dengarkan baik-baik, karena sebagian besar masalah yang kita hadapi karena kita tidak mengindahkan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Alkitab berkata, carilah Tuhan, ya, itu tuntunan Allah. Tapi kadang-kala yang kita lakukan, kita cari banyak hal, sibuk dari pagi sampai malam, tidak punya waktu untuk Tuhan, tidak punya waktu berdoa, tidak punya waktu melayani, tidak punya waktu membaca Alkitab. Ya, alasannya sibuk dan sebagainya. Dan saya beritahu saudara, sampai mati pun saudara sudah tidak bisa membawa uang masuk ke sorga. Saudara tidak bisa membawa seluruh kekayaan saudara miliki hari ini ke sorga. Nah, Tuhan telah memberikan tuntunan bagi kita. Itu sebabnya selagi saudara mengikuti tuntunan bimbingan Tuhan, hidupmu pasti aman, diberkati. Ya, hal ini juga terjadi, saudara. Perhatikan dalam kehidupan pribadi, dalam pernikahan, dalam karir, dalam pelayanan kita. Kita perlu
mengikuti tuntunan, bimbingan, dan pimpinan Allah dalam hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jangan suka-suka ambil jalan sendiri. Kalau Alkitab berkata, ya, hargailah otoritas, tunduklah kepada otoritas, pada pemimpin di atasmu termasuk orang tuamu, hormatilah mereka. Ya, ikuti, karena Alkitab berkata jika kita tidak menghormati orang tua, tidak akan umur panjang, hidupmu akan susah. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, belajarlah mengikuti tuntunan Allah dalam hidup ini, karena bimbingan tuntunan Allah dalam hidup kita justru akan membuat hidup kita aman dan selamat dan tentram. Karena begini Saudara, perhatikan ya, Tuhan 100% dapat dipercaya. Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Kita ini tidak tahu yang terbaik buat kita. Jadi jangan pikir bahwa kita lebih tahu dari Allah. Kalau Allah sudah memberikan tuntunan, ikuti saja, karena dia 100% dapat dipercaya. Kita hanya perlu mengikuti pimpinan dan tuntunan saja sesuai dengan firman Allah. Ya, kalau saudara ikuti jalurnya, maka saudara pasti akan diberkati. Sama seperti rel kereta api. Perhatikan, kereta api itu harus berjalan sesuai di relnya. Kalau dia keluar jalur, dia keluar dari rel, yang ada adalah celaka, hancur, mati, binasa. Ya, rusak. Nah, itu sebabnya Tuhan memberikan tuntunan seperti rel kereta api tadi. Firman Allah, kita hanya perlu ngikutin saja. Jangan seperti domba yang pingin bebas cari jalan sendiri, kemudian berpikir bahwa kita yang paling benar. Jangan, saudara. Karena tujuan iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu kata Yohanes pasal 10. Ya, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu sebabnya dia akan berusaha untuk membuat kita tidak mengikuti pimpinan gembala, tidak mengikuti tuntunan gembala kita. Dia akan membuat kita supaya kita tidak taat, tidak melakukan firman Allah. Kenapa? Supaya kita kehilangan berkat-berkat Allah dalam hidup kita. Ya, kehilangan potensi Allah yang luar biasa, kehilangan masa depan yang luar biasa yang Allah telah persiapkan buat kita. Tujuannya adalah membuat kita supaya tidak taat dan tidak mengikuti tuntunan Allah, karena dia tahu selagi kita mengikuti tuntunan Allah dalam hidup kita pasti diberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ini kebenaran yang kedua. Seorang gembala adalah seorang pembimbing. Yang ketiga, ya, seorang gembala, pewahyuan yang ketiga adalah seorang gembala adalah seorang penjaga atau pelindung. Ayat yang keempat berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, saudara perhatikan ungkapan lembah kekelaman, atau dalam bahasa Inggris shadow of death, atau bayangan kematian. Ini menggambarkan kematian sebagai bayangan yang dalam atau sebagai kegelapan yang dalam. Nah, gambaran kematian ini kalau sudah perhatikan, ini adalah semua metafora gembala, karena kadangkala gembala ini harus memimpin kawanannya ke tempat makan, melintasi jurang dan tebing yang tajam dan terjal. Selain resiko kaki licin, kemungkinan besar jurang tersebut juga dihuni oleh hewan-hewan liar seperti macan tutul, serigala, singa, dan sebagainya. Namun domba, perhatikan, yang mengikuti jalur gembala, dia tidak perlu khawatir dengan tebing atau predator, karena gembala yang akan bertanggung jawab melawan para predator tersebut. Domba ini harusnya perlu ngikutin, ya. Jadi supaya gembala ini aman, ya, terlindungi, maka dia hanya perlu ngikutin saja jalur yang dilalui oleh gembala tersebut, maka dia akan aman, ya. Dan hal yang lain kalau sudah perhatikan, selalu ada banyak jebakan, bahaya, dan binatang buas dan lain-lain. Itu yang dialami oleh Raja Daud. Dia menceritakan bagaimana dia berjuang, ya, menangkap singa, harimau, ya, beruang yang mencoba untuk menerkam domba-dombanya. Dia melawan mereka karena ini ya bahaya yang dihadapi, ya. Tidak, perhatikan, ya. Ini bahaya yang dihadapi, yang berusaha untuk memangsa domba-domba tersebut. Jadi, kalau sudah perhatikan, gembala bertanggung jawab untuk melindungi domba-dombanya,
ya, dari apapun yang mencoba untuk memangsa setiap domba-dombanya. Jadi kalau saudara perhatikan, tidak ada apapun yang luput dari pengawasan Allah sebagai gembala kita. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Dia sanggup menjaga, melindungi saudara dari apapun. Seperti yang minggu lalu saya sudah jelaskan bagi saudara, Dia Allah El Shaddai. Dia adalah penjinak singa, ya, bagi Daniel pada waktu dimasukin di dalam gua singa. Dia juga adalah pelindung api daripada Sadrak, Mesak, Abednego pada waktu mereka dimasukin di dalam dapur api yang menyala-nyala. Jadi saudara perhatikan, Dia adalah pelindung, penjaga kita. Allah melihat dan mengetahui segala sesuatu yang akan kita lalui, dan perhatikan, Dia ada di sana untuk saudara dan saya. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita, tapi Allah, Dia tahu, Dia ada di sana untuk saudara dan saya. Saudara tidak akan sendirian. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Ia bahkan rela dalam Yohanes pasal 10 memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia berjuang untuk memberikan nyawanya. Ia menempatkan kesejahteraan dombanya di atas kesejahteraannya sendiri. Berbeda dengan gembala upahan. Kalau gembala upahan, tadi dikatakan di Yohanes pasal 10, kalau ada serigala yang mencoba untuk menerkam domba-dombanya, dia akan kabur, lari ketika kesulitan, kesukaran datang. Jadi tidak demikian dengan gembala yang baik, ya. Yohanes pasal 10 ayat 12-14 berkata, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud berbicara dari pengalamannya sendiri bahwa dia, ya, pada waktu memelihara atau menjaga kawanan dombanya, dia berjuang mati-matian. Dari situ dia kemudian menyampaikan bahwa Allah jauh lebih dari itu. Dia bahkan bersedia memberikan nyawanya bagi saudara dan saya untuk menjaga, melindungi kita. Dalam 1 Samuel 17 ayat 34-35 Daud berkata, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya. Ya, perhatikan, aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, Allah jauh lebih dari itu. Dia sanggup menjaga, melindungi kita dari apapun yang datang dalam hidup kita. Aplikasinya dalam hidup kita hari-hari, saya mau mendorong saudara bahwa masalah tidak akan pernah berhenti datang dalam hidup saudara. Tidak usah berdoa untuk masalah datang. Masalah tetap akan datang dalam hidup saudara. Selagi kita masih menginjakkan kaki di bumi, di tanah yang datar, di bumi yang datar ini, saudara dan saya pasti akan mengalami masalah dan persoalan dalam hidup. Ada musim-musim tertentu di mana keberadaan kita akan terancam. Ya, kita ditekan, diserang dari kiri, kanan, depan, belakang, dari orang-orang, mungkin teman dekat kita, orang-orang yang tidak senang dengan kita. Namun, tolong dengarkan, saudara dan saya tidak perlu takut, sebab Allah 100% berkata Dia menyertai kita, Dia melindungi kita kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Nah, kebenaran ini yang kita mesti pegang teguh. Pada waktu saudara melalui lembah kekelaman, bayang-bayang maut, ya, pada waktu saudara melalui masa-masa yang suram, masa-masa yang sulit, mungkin bisnis saudara mengalami penurunan, mungkin keuangan saudara mengalami drop, mungkin kesehatan saudara juga mengalami penurunan. Ingatlah, Allah ada di sana memelihara, menjaga, melindungi saudara. Bahkan Alkitab berkata, Dia tidak akan pernah izinkan satu helai rambutmu jatuh tanpa seizin Allah. Sebab apa? Dia bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Dia adalah gembala yang baik. Inilah Allah yang hebat yang kita miliki. Dan saya mendorong saudara, selagi saya menyampaikan ini, saya mau saudara tidak hanya mendengar
dari kata orang, dari apa yang saya sampaikan, tapi saya rindu saudara mengalaminya secara pribadi di dalam hidup saudara, supaya saudara benar-benar tahu bahwa sesungguhnya saudara punya Allah yang hebat, yang luar biasa, ya, dalam hidup saudara, sehingga saudara bisa menceritakan kemanapun, ya, bahwa saudara dan saya punya Allah yang hebat, yang luar biasa. Yang terakhir, seorang gembala. Yang pertama adalah seorang penyedia, gembala, seorang pembimbing, gembala, seorang penjaga dan pelindung. Yang keempat, seorang gembala adalah seorang pemberi kenyamanan. Ayat 4, bagian terakhir, kalimat terakhir berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, pada waktu saya membaca ayat ini, saya cukup bertanya-tanya, mana mungkin gada dan tongkatnya, tongkat gembala itu memberi kenyamanan kepada domba-dombanya. Apa sih istimewa gada dan tongkat, saudara? Kalau kita bicara soal gada dan tongkat, ini bicara soal disiplin, ya, bicara soal disiplin. Nah, biasa kalau saudara waktu kita masih kecil, saya yakin saudara bahwa saudara pernah dipukul orang tuamu pakai tongkat, pakai kayu kecil misalnya. Saya pernah, saudara, ya. Nah, jadi kalau berbicara mengenai tongkat, bagi kita sekarang mungkin bicara soal kesakitan, ya, itu sesuatu yang perlu dihindari, sesuatu yang tidak mengenakan. Tetapi Alkitab berkata justru sebagai gembala, gada dan tongkatnya itu memberi kenyamanan, memberi penghiburan. Kok bisa? Apa istimewanya? Nah, mari kita belajar bersama-sama. Nah, kalau sudah perhatikan, gada dan tongkatnya yang dimiliki oleh gembala pada zaman tersebut itu memiliki aplikasi utama, empat aplikasi utama selain menjadi simbol otoritasnya atas domba. Nah, kalau dia pakai itu sebagai simbol otoritas, ya, menuntun, dia bisa memukul, dia bisa mengerahkan dan sebagainya. Tetapi kita akan belajar, saudara, 4 aplikasi daripada gada dan tongkat. Tongkat gada itu ada lengkungan di ujungnya seperti payung, ya, ada lengkungannya supaya saudara mengerti. Nah, 4 aplikasi yang pertama, gada dan tongkat itu biasanya dipakai oleh gembala untuk melawan hewan buas yang mencoba untuk menerkam menerkam domba, ya. Jadi gada dan tongkat itu dipakai untuk melawan hewan buas seperti singa, macan tutul, beruang, hyena, serigala yang biasanya mencoba untuk memangsa domba-dombanya. Jadi gada dan tongkat itu dipakai untuk melindungi, ya, melindungi domba-dombanya melawan binatang buas tersebut. Jadi saudara bisa mengerti mengapa gada dan tongkat ini memberi kenyamanan, karena dipakai untuk melindungi. Nah, yang kedua, gada dan tongkat, bagian tongkat yang bengkok tadi yang saya sudah jelaskan seperti payung tadi, digunakan dengan hati-hati oleh seorang gembala untuk menangkap domba yang biasa cenderung untuk melarikan diri atau pingin bebas. Dengan biasanya dipakai yang lengkungan itu menarik lehernya atau menarik kakinya dan memasukkan dia kembali ke dalam kawanan. Mengapa? Karena kalau domba ini jalan sendiri, dia akan tersesat, ya, bahaya buat dia bisa mati sekarat atau diterkam binatang buas kalau dia sendirian. Itu sebabnya gada ini dipakai setiap kali domba ini pingin lari sendiri, pingin keluar dari kawanan, maka gada ini akan dipakai, tongkatnya dipakai untuk menarik lehernya atau menarik kakinya supaya dia berkumpul kembali dalam kawanan. Mengapa? Supaya dia tidak dimakan binatang buas atau tidak tersesat. Jadi ini memberi kenyamanan kepada domba tersebut. Kemudian aplikasi yang ketiga digunakan untuk memeriksa domba. Biasanya gembala memakai untuk memeriksa domba. Ya, gembala menggunakan tongkat untuk misalnya menarik bulu domba dari kulitnya untuk memeriksa ada luka kah, ada cacat kah, ada sebagainya. Jadi tongkat tersebut dipakai untuk memeriksa apakah ada hal-hal yang salah dari domba tersebut, misalnya kakinya dimakan ulat atau ada luka karena mungkin mereka saling bertanduk satu sama yang lain atau kena batu karang dan sebagainya. Jadi tongkat tersebut dipakai untuk memeriksa keadaan domba tersebut. Nah, saudara perhatikan, ya, supaya gembala ini bisa merawat domba tersebut. Jika dia mengalami kesakitan, maka dia akan dirawat, ya, supaya dia bisa disembuhkan. Kemudian yang keempat, ya, tongkat yang dipakai gembala tersebut ini
biasanya untuk menghitung setiap domba yang masuk melalui pintu gerbang, ya, seperti yang dijelaskan dalam Yohanes pasal 10, ya, pada waktu domba-domba ini dituntun kembali kepada pintu untuk masuk dalam kandang mereka, maka gembala ini memakai tongkat untuk menghitung, ya, masing-masing domba tersebut supaya dia mengetahui ada yang hilang atau tidak. Nah, jadi kalau saudara perhatikan, jika ada yang hilang, maka gembala akan mempercayakan domba-dombanya kepada salah seorang hamba yang setia, kemudian dia akan meninggalkan dan mencari domba yang hilang tersebut. Jadi kalau saudara perhatikan, mengapa gada dan tongkat ini memberi kenyamanan? Karena 4 kegunaan tadi, ya. Kadang-kala kita hanya berpikir bahwa itu hanya untuk semacam disiplin, semacam sesuatu yang tidak mengenakan, tetapi justru itu mendatangkan keuntungan bagi saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala sama halnya dalam hidup kita, kita berpikir bahwa firman Allah itu menegur kita, mengoreksi kita sehingga kita tidak senang. Mungkin sama seperti yang pada waktu saya berkhotbah, mungkin saudara berpikir, wah ini Pak Ongki sedang bicara tentang saya waktu firman disampaikan dan sebagainya, ini tentang saya dan sebagainya. Nah, mohon maaf saudara, tolong perhatikan baik-baik firman Allah yang saudara dengar dengan tujuan itu memperbaiki, mengoreksi, membimbing saudara, memperbaiki supaya saudara dan saya bisa memiliki hidup yang lebih baik, dan makin hari kita makin jadi sama seperti Kristus. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari terima firman Allah, nasihat dari firman Tuhan dari siapapun itu untuk keuntungan saudara, ya. Nah, kadang-kala kita ini, mohon maaf, sama seperti domba, keras kepala, tidak mau dikoreksi, tidak mau dituntun, tidak mau diperbaiki dan sebagainya. Hasilnya ya mohon maaf, kita akan menemui kesulitan, ya. Memang teguran, memang koreksi, memang disiplin itu kadang-kala tidak mengenakan bagi kita pada waktu kita menerimanya. Tetapi tolong dengarkan baik-baik, ya. Semua itu diperuntukkan supaya kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Sama seperti saya dengan Ibu Shelly, ya. Pada waktu kami memuridkan saudara yang dimuridkan, kami tidak akan mengajarkan hal-hal kepada saudara, hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek. Nah, kami menolong saudara, mengoreksi, menasihati, mendisiplinkan saudara. Kalau saudara salah, kami membawa saudara kembali ke jalan yang benar. Tujuannya apa? Supaya saudara memiliki masa depan yang jauh lebih baik. Tapi kadang-kala banyak orang salah mengerti, ya. Mereka berpikir, tidak mendukung saya. Nah, tolong dengarkan bagaimana kami mendukung saudara kalau saudara terus-menerus hidup di dalam kesalahan, dalam hidup yang tidak benar, ya. Kami mau saudara punya masa depan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan hari ini, sebagai gembala, Tuhan mau, ya, memastikan yang pertama, saudara tersedia dengan baik. Tuhan menyediakan apapun yang kita perlukan. Dia membimbing saudara. Tugas kita hanya mengikuti bimbingan. Dan yang ketiga, Dia melindungi kita. Tidak usah kita takut terhadap apapun. Dia sanggup melindungi, menjaga kita. Dan yang keempat, ya, Dia memberi kenyamanan. Kadangkala disiplin memang tidak mengenakan, tapi itu akan menghasilkan kita menjadi pribadi-pribadi yang terbaik di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara hari ini. Doa saya kiranya saudara sama seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi dari Ayub. Ya, Ayub berkata, dahulu saya mendengar dari orang saja, tapi sekarang saya memandangnya muka dengan muka. Saya mengalaminya secara pribadi. Dan doa saya kiranya saudara juga mengalami hal tersebut. Saudara tidak mendengar dari kata orang saja, tapi saudara ya mengalaminya secara pribadi. Dan sama seperti Richard berkata, Tuhan adalah gembalaku. Doa saya hari ini, jangan pernah lagi berkata, Tuhan adalah gembala kami. Tapi mari klaim ini ya menjadi sesuatu yang individual, pribadi bagi saudara, bahwa Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gembala saya, ya, karena saudara mengalaminya secara pribadi dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati saudara. Bapak Ibu saudara, ini saya mau berdoa buat saudara. Kalau hari-hari ini saudara
merasa khawatir tentang penyediaan dalam hidup saudara, ingat, ada penyediaan Allah yang tidak terbatas dari Gembala yang luar biasa itu, yang tahu apapun yang saudara perlukan. Tugas kita hanya percaya saja kepada Allah. Kalau hari ini saudara mungkin mengambil jalan yang salah, saudara keluar dari tuntunan bimbingannya, doa saya, kembalilah kepada Tuhan, kembalilah kepada bimbingannya. Ya, hanya Allah yang tahu 100% apa yang terbaik bagi saudara. Selagi saudara mengikuti tuntunannya, hidupmu pasti aman dan diberkati. Itu sebabnya saya mendorong saudara hari ini, ingat ini baik-baik ya. Tuhan sanggup penyedia, Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup melindungi, menjaga saudara dari apapun ya, masalah, persoalan, tekanan yang datang dari saudara. Dia sanggup memelihara, menjaga saudara. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Kalau hari ini saudara sedang melalui masa-masa yang sulit, mungkin saudara sedang mengalami kekurangan ya, saudara sedang mengalami situasi tekanan yang luar biasa dalam hidup saudara. Hari ini saya hanya mau berdoa Tuhan supaya tolong saudara, supaya saudara mengalami Allah secara pribadi sebagai Gembala saudara. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, Ayub berkata, dahulu aku mendengar dari orang, tapi hari ini aku memandang muka dengan muka, aku mengalaminya secara pribadi. Doa saya adalah supaya saudara mengalami Allah sebagai Gembala secara pribadi dalam hidup saudara. Tidak hanya mendengar, karena memang kalau kita hanya mendengar, kita tidak akan mengalami pertumbuhan dan kita tidak akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Sama seperti Daniel berkata tadi, orang yang mengenal Allahnya akan kuat dan akan melakukan hal-hal yang hebat. Doa saya, saudara mengenal Allah saudara yang hebat itu dan menjadikan saudara juga orang-orang yang hebat di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, berkati semua jemaat-Mu dan semua yang mendengarkan siaran online dimanapun mereka berada. Aku berdoa Tuhan, jika ada di antara mereka yang bergumul dengan penyediaan, kiranya Allah sebagai Gembala, penyedia itu, menyediakan yang terbaik apapun yang dikeperluan mereka. Karena kami percaya penyediaan tanpa batas datang dari Allah bagi mereka. Tuhan, tolong kami, jika ada di antara kami yang mungkin keluar dari jalur, pingin bebas dan tidak mau diatur. Kami sama seperti domba yang tidak mau mengikuti tuntunan dan bimbingan Allah. Hari ini aku berdoa Tuhan, tolong kami supaya kami kembali kepada bimbingan, tuntunan Allah yang sesuai dengan firman Allah. Doa kami, doa hamba-Mu hari ini Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu supaya mereka mengalami Tuhan sebagai Gembala, menyediakan, membimbing, menuntun, melindungi, menjaga mereka dan memberikan kenyamanan bagi mereka bahkan di saat-saat kering, sulit, susah sekalipun. Kami percaya Allah selalu dapat dipercaya. Berkati setiap anak-anak-Mu hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya berikan kesempatan bagi saudara untuk merenungkan kebenaran ini. Para pemimpin yang ada, saudara yang ada dengan para pemimpin akan mendoakan saudara, yang melayani saudara. Kalau saudara sendiri, mari merenungkan lebih lagi mengenai kebenaran ini. Tuhan tolong saudara supaya saudara mengalami kebenaran dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.
Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah kita. Mari arahkan hatimu kepada Allah, dan saya berdoa supaya minggu-minggu ini menjadi minggu-minggu yang luar biasa yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, kami mendeklarasikan setiap anak-anakmu yang menyaksikan siaran lain ini diberkati hidupnya, diberkati rumah tangganya, diberkati masa depannya, diberkati dengan kekuatan, diberkati dengan kesehatan, diberkati keuangannya, pekerjaan rumah tangganya, sekolah studinya, diberkati. Apapun kebutuhan keperluannya diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Shalom. Wow, kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Saya secara pribadi sangat diberkati. Wow, luar biasa. Saya juga sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. God bless you. Shalom Destiny, Destiny News bersama saya, Caroline. Welcome May. Kami senang jika saudara masih tetap bergabung pada ibadah online kita di Destiny Bali. Find your purpose, fulfill your destiny. Melalui Destiny, banyak orang yang sudah dipulihkan hidupnya. Tetap setia dan jadilah saksi hidup bagi setiap orang yang ada di sekitarmu. Tema kita sepanjang bulan ini adalah Aku Punya Allah yang Besar. Kita akan mengalami dan lebih mengenal kuasa Tuhan lewat khotbah-khotbah yang disampaikan. How great is our God? Alami kehebatan Allah kita di sepanjang bulan ini. Dalam rangka merayakan ulang tahun Destiny Center yang ke-23, setiap anggota Komsel yang aktif akan dibagikan buklet I Am The Voice. Bagi saudara yang ada di luar pulau, saudara akan melihatnya di grup ini. Kami menghimbau setiap jemaat untuk antusias dalam gerakan suara kebenaran untuk merayakan ulang tahun Destiny dengan memenangkan 23 orang panjang tahun ini. Anda Destiny, mari semangat dalam gerakan suara kebenaran untuk bersaksi bagi orang-orang yang merindukan kebenarannya. Semangat ya! Kami mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru bergabung di ibadah Destiny. Mari bergabung untuk bertumbuh bersama Kristus di setiap kegiatan Destiny. Jika saudara ingin dilayani lebih lanjut, saudara bisa menghubungi nomor sekretariat di bawah ini. Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya dan tetaplah percaya Tuhan yang besar. Doa pagi akan diadakan setiap Rabu sampai Sabtu. Bagi saudara yang belum bergabung, mari bergabung dan pastikan Anda berada dalam grup Destiny Community. Bagi saudara yang belum bergabung di live group, mari bergabung di live group. Saudara akan dilayani dan bertumbuh di dalam Tuhan sebagai keluarga Allah. Yuk bergabung di live group Better Together. Juga tergabung di Destiny Process, Destiny Bible College, Destiny Encounter Weekend, Destiny Prayer Morning, Destiny Wow Tuesday, and Destiny Community. Sekian Destiny News. Saya percaya bulan ini bulan di mana kuasa Allah dinyatakan bagi setiap kita. Saya Caroline. Sampai ketemu di Destiny News selanjutnya. God bless you.